para kesepuhan, para alim ulama, tokoh masyarakat, akadis, para asatidzah, para bijak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah masih mengaruniai kita sehat walafiat, sehat lahir dan sehat batin, sehingga mampu hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat ini merupakan ibadah bagi kita dan akan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah berlimpah. Di dalam nasihat baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis, Allah berfirman, ternyata ada 3 perintah Allah yang berantai di dalam Al-Qur'an, yang mana dua-duanya harus dikerjakan, tidak bisa ditinggalkan. Kalau satu dikerjakan, yang satunya pun harus dikerjakan. Enggak bisa satu aja saya kerjakan, enggak. Tapi mesti dua-duanya dikerjakan. Yang pertama kata Allah, aqimus sholat wa atuz zakat. Perintah yang pertama kata Allah, dirikan sholat terus tunaikan zakat. Jadi kalau kita sudah mendirikan sholat, wajib kita menunaikan zakat. Untuk apa kita melaksanakan sholat? Kata Allah, aqimus sholat lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Setelah mendirikan sholat, setelah kita kepada Allah, kita diwajibkan juga wa atuz zakat, dan tunaikan zakat. Untuk apa kita menunaikan zakat? Untuk apa kita menunaikan zakat? Kata Allah di dalam Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah harta di antara mereka min amwalihim shadaqah, sebagai shadaqah, yang fungsinya untuk apa? Tutahhiruhum, untuk membersihkan, mensucikan, wa tuzakkihim biha, wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Jadi yang pertama perintah sholat itu untuk mengingat, yang kedua ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Tuhan yang terakhir, aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Perintah Allah berantai yang kedua di dalam Al-Quran, kata Allah, anishkurli wali walidayya. Kata Allah, bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Kata syukur dan kata terima kasih dua-duanya harus ada. Jadi setelah kita bersyukur kepada Allah, wajib kita berterima kasih kepada orang tua, karena wasilah orang tua kita lahir ke dunia ini, dan wasilah orang tua pula kita mengenal Allah. Kalau orang tua kita tidak mengurus agama Islam, mungkin kita bukan Islam. Makanya Rasulullah bersabda di dalam hadisnya,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anak Adam itu terlahir ke dunia dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak Adam yang lahir ke dunia ini dalam keadaan suci bersih, tidak ada noda, nggak punya dosa. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yumasyuranihi aw yumajisanihi. Orang tuanya lah nanti akan mendidik dia menjadi majusi, menjadi Nasrani atau menjadi Yahudi. Makanya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah melalui orang tua kita mengenal Islam, sehingga Islam menjadi agama kita. Harus kita syukuri. Harus kita syukuri kita memeluk agama Islam. Selain itu harus kita syukuri pula. Kenapa? Kadang-kadang kita selama ini berpikir, kenapa saya dilahirkan dari kandungan ibu yang tidak punya anak? Kalau saya nggak punya apa, ibu saya juga nggak punya apa, nggak punya apa. Coba kalau saya dilahirkan dari orang yang kaya, yang punya jabatan, enak. Tapi kita terlahir dari ibu yang tidak punya apa-apa juga. Itu yang harus kita syukuri. Melalui rahim dia lah kita terlahir, sehingga kita bisa bersyukur apa yang kita miliki dan apa yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perintah yang kedua, anishkuri walidayhi. Itu kita tidak akan tersesat lalu sadimu abada, selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata Rasul. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua Al-Hadis. Di sabda yang lain Rasul juga berfirman, kata Rasulullah, taraktu fikum nasihataini, telah aku tinggalkan dua nasihat. Pertama, nasihatun wasomitun. Dua nasihat tadi. Yang pertama nasihat yang bisa berbicara, nasihatun, dan yang kedua wasomitun. Yang kedua nasihat yang tidak bisa berbicara. Nasihat yang bisa berbicara kata Rasulullah yaitu Al-Quranul Karim. Sedangkan nasihat yang diam saja yaitu kematian. Jadi kalau orang yang meninggal itu tandanya kita dinasihatkan oleh Allah. Hari ini kita membotol, memandikan, menguburkan dia. Insya Allah besok atau lusa kita akan dimandikan dan digotong lagi. Kenapa? Karena kalau kita bersyukur, insya Allah akan mengangkat nikmat kepada kita. Namun kalau kita ingat, Allah siksa amat pedih. Jadi mulai hari ini kita berusaha memulai mensyukuri apa yang telah kita miliki, agar azab Allah tidak terjadi kepada kita. Itu perintah yang kedua yang berada dalam Al-Quran. Perintah Allah yang ketiga yang berada dalam Al-Quran, kata Allah, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah harus taat kepada Rasul. Alhamdulillah, dari sekian malaikat yang Allah ciptakan, malaikat Jibril yang paling mulia. Kalau malaikat yang lain nggak bisa ngapa-ngapain. Dia diperintah Allah sujud, diperintah Allah tasbih, hanya tasbih aja, nggak ada pun yang lain. Tapi alhamdulillah malaikat Jibril malaikat yang paling mulia. Kenapa? Karena diajari sama Allah sampai mencapai wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat yang lainnya hanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang paling mulia dari sekian malaikat. Begitu pula dari sekian Nabi Muhammad yang paling mulia. Dari sekian Nabi Muhammad yang paling mulia. Apa kemuliaan Nabi Muhammad? Waktu Nabi Adam bertemu Hawa, Allah menciptakan Hawa karena Nabi Adam kesepian di surga. Allah menciptakan Hawa. Begitu Adam melihat Hawa langsung menyuruh Adam. Lalu yang manusiawi Nabi Adam berkorban langsung menyuruh. Kata Allah, Adam nanti dulu jangan main cerukut aja. Kamu nikahin dulu, kamu bayar dulu mahalnya. Apa bayar mahalnya? Membaca syahadat dan salam. Dua-duanya. Kalau kita sudah mendirikan sholat, wajib menunaikan zakat.
atau mengeluarkan sedekah. Menunaikan sedekah jangan menunggu kita kaya. Sekarang saya nggak bisa urus sedekah. Sebenarnya kalau kita mau berpikir, sedekah zakat itu dikeluarkan apapun yang kita peroleh dari apa yang kita kerjakan. Salah satu contoh seorang karyawan. Semua karyawan itu pasti setiap bulan menerima gaji. Dari gaji yang dia terima, kalau dia pengen hartanya bersih, hartanya suci untuk dirinya, keluarkan zakatnya. Namanya zakat penghasilan. 2,5% dari gaji yang dia terima itu untuk mencucikan harta. Insya Allah itu hartanya. Jangan berpikir, wah bayar utang aja kurang, apalagi berproyek. Kalau kita pengen berkah, keluarkan dulu zakatnya. 2,5% dari gaji yang kita terima. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya emas yang dipakai setiap hari. Ada 50 gram. Keluarkan zakatnya. 2,5% dari jumlah harga emas itu. Kalau kita punya emas umpamanya 50 gram, 1 gramnya kali 1 juta, berarti kita punya 50 juta itu harganya. Kita keluarkan 2,5% dari 50 juta. Nabi Muhammad orang yang belum lahir tapi sudah dipakai buat mahar mas kawinnya ada untuk menikahi Hawa. Itulah kemudian Nabi Muhammad. Makanya diwajibkan taat kepada Allah, taat juga kepada Rasul. Ada Al-Quran dan ada hadis. Kalau hanya kita taat kepada Allah, semua perintah yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya bersifat mujmal, global, masih umum. Salah satu contoh kata Allah, aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat. Hanya Allah mengatakan dirikan sholat, tapi tidak pernah diterangkan bagaimana cara sholat, kapan waktu sholat, berapa rakaatnya yang diterangkan. Diterangkannya di dalam hadis. Apa kata Rasulullah? Shallu kama ra'aitumuni usalli. Kata Rasul, sholatlah kamu sebagaimana kamu kalian melihat aku sholat. Seperti apa sholat Rasulullah? Dijelaskan di dalam fikih menurut para ulama yang saat itu beliau mereka melihat Rasulullah. Apa itu sholat? Sholat itu aqwalun wa af'alun mustatahatun bil takbir wa mustatahatun bil taslim bisyara'i maksusatin. Itu penjabaran, itu penjelasan dari Allah. Aqimus sholat dari sholat. Apa itu sholat? Sholat itu adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Ada syarat, ada rukun. Itu dijelaskan di dalam hadis. Jadi wajib taat kepada Allah